Yuk duduk. Duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Sedekah ekstrim. Tadi dibilangnya 1, tapi nomor 1 nggak ada gitu. Jadi Udah nih cuma 2 doang. Ini bangku apa? Yang ini yang promosi tadi. Oh ya di sini duduk sini. Sini promosi. Mbaknya. Sini duduk sini mbaknya promosi. Pegang mic-nya. Hafal gak nomor HP-nya? Kalau nggak hafal tulis di kertasnya dulu biar nggak AO. Kayak orang blow on. Tulis. Pokoknya kamu cantik jangan kelihatan blow on ya, awas loh. Kalau cantik blow on, gua kawinnya sama bandot. Hafal gak dia nomor HP-nya? Ini live apa enggak nih bos? Oh live. Di YouTube apa di TikTok apa di apa? Hah? Yuk. Mbaknya mana? Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nama saya Rizka Rismawati. tinggal di mana? Tinggal di Sukabumi. Tinggal di Sukabumi. Jadi ini Mbak Rizka ini dia punya produk yang tidak semua orang punya. Iya. Dan kebetulan produknya Mbak Rizka ini udah dipraktekin sama Mbak Rizka sendiri. Nah dia bikin namanya cuka pisang. Nah cuka pisang itu pisang yang difermentasi jadi cuka. Obat untuk asam lambung. Nah ini kan sekarang lagi tren teman-teman banyak yang pada sakit asam lambung. Obatnya apa sih Pak Haji? Nah kebetulan nih kalau di Sukabumi obatnya kalau asam lambung cuka pisang. Nah mbaknya bikin cuka pisang. Alhamdulillah. Nanti Bapak dan Ibu kalau berminat nanti bisa hubungi Mbak Rizka. Itu mas sebenarnya cuma 10%. Saya nggak takjub. Yang lebih takjub lagi Mbak Rizka bikin obat untuk ngaceng. Nah kebetulan dia udah praktekin ke suaminya. Berpuluh-puluh tahun. Jadi Mbak Rizka ini usianya baru umur 30 tahun. Suaminya umurnya 79 tahun. Dan gak pernah gak ngaceng. Setiap hari ngaceng. Sampai Mbak Rizka kebobolan anaknya 5. Gitu. Padahal udah direm. Saking remnya jebol. Remnya jebol sampai disnya dibubut. Kampas remnya dibubut. Nah obatnya itu nanti Mbak Rizka akan cerita. Jadi Mbak Rizka ini produksi 2 minuman. Yang satu cuka apel, kedua obat SGM. Susu gairah malam. Dia juga bikin lagi minuman yang paling dasar. Susu janda muda. Susu kambing pakai kelapa muda. Tapi tetap saya salut sama Mbak Rizka. Walaupun suaminya kuat. Bisa membobolin Mbak Rizka sampai anaknya 5. Tetap Mbak Rizka yang menang. Karena suaminya baru meninggal 3 bulan yang lalu. 8 bulan Pak Ji. 8 bulan. 8 bulan yang lalu baru meninggal suaminya. Karena kecapean. Padahal udah dibilang suruh istirahat. Tapi tetap aja. Tiap hari. Makanya buat Bapak
yang usianya masih muda tapi lemes bisa langsung pesan ke Mbak Rizka. Jadi Mbak Rizka ini luar biasa. Tangannya Mbak Rizka bisa manjangin. Awalnya alat kelamin suaminya tuh cuman 5 cm. Sekarang jadi 5 meter ya. Coba ada cerita Rizka. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Obat ngaceng. Ayo Rizka. Yuk. Ya, dulu sih suami saya kan kurang ini agak kurang kuat lah. Kurang maksudnya. jantan. Ya. Terus saya tetap berusaha buat iniin suami saya gitu. Jangan putus asa lah gitu. Maksudnya namanya kita udah berumah tangga kan maksudnya. Berapa tahun jaraknya umurnya Mbak Rizka sama suami tercinta? 45 tahun. 45 tahun. Luar biasa. Makanya Bapak harus dengerin secara seksama. Ini memang alat kelamin suaminya kecil tapi ujungnya lancip. Nah, ini cara melancipkannya. Rizka dari Sukabumi. Ayo bos. Ya udah gitu saya terus coba-coba ternyata ada resep yang yang langsung awal pertama nikah sih nggak pernah itu ya selalu keluar. Terus pas kedua saya ada ide ngasih ramuan sama suami saya, ternyata suami saya itu alhamdulillah nyampe ke 3 kali itu satu malam. Semalam berapa kali? 3 kali Pak Haji. Wow, yang tadi nggak nafsu jadi gue pengen nyaplok. Tadinya panas nih, panas bener. Gue punya pengen nyaplok. Iya, maksudnya udah 3 kali. 3 kali Pak Haji. Mbaknya posisi di atas sampai di bawah. Iya, kita kadang di atas, kita di bawah. Wow. Dia yang diwawancarain, yang depan yang pada ngaceng. Alhamdulillah dari dia makan yang kayak gitu, udah gitu sering tuh 1 minggu terus rutin aja lah gitu maksudnya. Emang saya ke suami saya itu terus disupport terus yang jadi keinginan suami saya ternyata biar suami ya kita enak ya suami enak juga gitu, jangan dari kitanya nggak ini kan putus di tengah jalan kan kita mikirnya liatnya anak ya waktu itu maksudnya udah kayak gitu, ternyata ya kita berusaha aja lah maksudnya ngeinin sama suami. Alhamdulillah sampai tutup usia beliau juga sakit tetap saya tawarkan juga sih maksudnya. ML juga Pak Haji. Sakit. Waduh. Walaupun dia yang nawarin kita yang pada ngacang. Walaupun dia tidak minta, saya tetap menawarkan juga maksudnya Pak Haji. Terus gimana tuh? Usia 79 tahun tuh ditawarin mbaknya. Tapi dia tetap masih ya emang juga agak perbedaan sedikit ya Pak Haji ya. Maksudnya biasanya kan dia poolnya 1 minggu itu kadang 3 kali. Ini kadang 2 minggu Pak Haji, jadi enggak agak berkurang lah gitu ya maksud dikarenakan tapi dia panjangnya tetap masih 5 meter. Iya sih Pak Haji. Wah, 5 meter. Sampai sekarang juga kadang masih keingat gitu Pak Haji. Keingat maksudnya. Kadang walaupun dia udah meninggal juga tetap masih kadang kebayang gitu ya maksudnya waktu pas masuknya ya. Encrat. Iya. Bisa nahan duluan ya? Kadang iya sih kadang kalau nggak itu dia bisa nunggu saya keluar gitu Pak Haji. Bisa dia nunggu saya keluar dulu baru dia. Iya. Wow, itu obat luar biasa. Mbaknya jual berapa tuh sebotol kalau boleh tahu? 10 juta apa 100 juta? Sebotol. Oh yang ramuan. Ramuan tadi yang bisa buat manjangin alat kelamin. Ya. Yang bisa buat ML-nya sampai sehari 3 kali. Itu bisa 100 juta tuh Pak Haji. 100 juta. Jadi minumannya tuh botol apa serbuk atau apa?
Kayak apa ya? Ini aja apa? Kayak Apa adalah kayak salep, apa kayak jelly, atau kayak kacamata gini? Jamu. Dilihatin udah mekar. jamu aja kayak model jamu kayak gitulah Pak Ji. Jamu ya, Iya, maksudnya. jamu ngaceng ya. Iya. Mbak, kalau memang ada teman-teman yang mau pesan jamu ngaceng dan cuka pisang, bisa hubungi di HP Mbaknya nomor berapa? 0822 13 89 0692. Pelan-pelan. Buat teman-teman yang mau beli jamu ngaceng khas Sukabumi, ini di atasnya Pasak Bumi. Ini di atasnya Pasak Bumi, namanya Sukabumi. Nah, itu Bapak kalau bisa pesen jangan ketahuan istri tercinta. Saya nggak setuju karena ini yang bikin luar biasa ahlinya dari tangannya. Bisa hubungi di HP nomor 0822 13 89 0692. sekali lagi. 0822 13 89 0692. Sekali lagi. 0822 13 89 0692. Ya, jadi ini kita nggak promosi Pak, Bu. Ini jamunya kalau diminum sama suami bisa sehari minimal 3 kali. Maksimal berapa kali Pak Ji? Bisa 20 kali. Bisa 20 kali. Gampang. Nanti alat kelaminnya sebelum main diperban dulu. Karena bisa 20 kali ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu paksain langsung japri, langsung pesen. Harganya murah meriah kok. Nggak sampai 100 juta. Kalau 100 juta dapatnya setong ya. Berendam di tong. Bikin 5 meter. Galah ya. Nanti Mbaknya promosi lagi. Iya. Jangan pulang dulu, saya megang dulu nih si ngaceng. Iya. Ya. Kamu duduk sana dulu Iya. ya. Ya. Si adeknya suka ini gak apa namanya? Bukan apa namanya nih? Nih anterin. Haji Marco kasih nih. Punya saya kasih ke dia. Saya kasih kamu nanti bikinin saya. Nih. Adek makan ya dek. Nanti mama suruh bikinin obat ngaceng ya buat Pak Haji ya dek. Buat. Yuk bos cerita. Mana mic-nya? Tinggal di mana? Gimana ceritanya sampai RDAY? Sambil saya jawab japrian tamu saya sebentar aja nih. Ayo. Gimana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibnu Tony dari Indramayu. Kesini mau, ya jelasnya mau kaya raya gitu. Kayak gitu. Ya. Yuk sebelahnya. Bos, sebelahnya. Ya. Yang tadi ngomong duluan mana? Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi Ini beda orang kan? wabarakatuh. Oh iya. Selamat malam semuanya. Ya. Saya Tobib dari Klaten, Pak. Ya. Jawa Tengah. Tahu RDI itu dari tahun 2021. Ya. Tapi baru saya paksain hari ini, dalam minggu ini. Mm-mm. Karena saya lagi libur kerja kan. Jadi saya paksain kemarin. Ya. Nah, Yuk. Ajarin bos, bentar bos. Gue japri nih, ustadz sebentar buat acara di bawah. Pak Ibnu Tony, Pak Topik, Pak Ibnu, tahu RDAY sudah berapa lama? Baru 1 bulan 1 bulan. Tahu dari mana Pak Ibnu? dari YouTube. Dari YouTube. Sudah melihat YouTube, sudah ada yang dipraktekkan dalam sebulan terakhir ini Pak Ibnu. Udah Apa yang sudah dipraktekkan Pak Ibnu? bangun jam 00, Bangun jam 00, terus mandi, terus baca Quran. sholat, Ya sholat tahajud, baca Quran baca walaupun Quran. baru 2 juz. Baru 2 juz, bagus, ya sudah bagus, ya. Gitu.
sudah apa yang dirasakan perbedaan dari Pak Ibnu sebelum kenal RDAY, kemudian kenal RDAY, meraktekkan salah satu ilmunya RDAY yang disampaikan tadi? Tadinya kan jantung ya itu sering kayaknya panas gitulah. Panas. Waktu meraktekin bangun malam kayak agak mendingan gitu, sering bangun malam baca Quran kayak gitu. Jadi terasa, Iya, jadi sehat, jantungnya jadi sehat, kantongnya yang belum sehat. Ya kantongnya yang belum sehat. Kegiatannya apa Pak Ibnu? Kegiatannya sih dagang sarapan sama sayuran. Sarapan pagi berupa nasi sayur. Nasi lengkong. Nasi sayur. Ya. Enggak. Sama jualan sayuran gitu. Oh, jualan sayuran. Ya. Nasinya nasi ya, uduk. Nasi buduk. Enggak, nasi lengko. Jualannya di kios, pagi. di depan rumah, di pasar. Di depan rumah. Di depan rumah. Yang jualan bapak, istri, anak. Istri. Pak Ibnu tidur. Enggak, bantuin aja. Bantuin ya gitu. Itu kegiatannya istri. Ya, kegiatannya Pak Ibnu? Saya kadang-kadang itu travel gitu ya gitu. Travel. Iya. Travel antar kota, antar provinsi, antar. Nyewain. Oh, nyewain. Punya dua cuma. Punya dua. Alhamdulillah. Berarti masih ada sekarang ya? Masih. Punya sendiri. Sewa. Sendiri. Jumlah sendiri 2. Bisa jalan setiap hari? Ya makanya dari itu. Oh iya, kurang ya, nanti diajari Pak Jimarko supaya tiap hari bisa jalan. Masalahnya kan masih setoran Pak yang satunya itu. Oh masih cicilan. Cicilan iya. Iya. Cicilan. Bukan pecicilan. Iya, masih cicilan. Enggak pecicilan bahaya. Enggak pecicilan kan? Orangnya yang pecicilan. Iya, yang pecicilan. Ya. Siap, nanti diajari. Ya, Pak Topik Klaten. 2001, 2021 sudah kenal. Berarti ikut yang di Magelang pernah datang? Belum, Pak. Oh, belum. Oh iya. Ya. Terus sudah 2021 sudah melihat seperti Pak Ibnu tadi, ada yang dipraktekkan sudah Pak Topik? Apa yang dipraktekkan? Senyum. Bangun jam 00, senyum 41 kali, baca Quran walaupun belum sampai puluhan juz, terus sedekah subuh. Ya. Sama sering pakai gimmick itu Pak. Gimmicknya apa contoh? Yang altamen itu Pak. Yang Col. Yang remas. Oh, remas. Kalau mau email itu Pak. Ngirim email. Oh, sering. Kegiatannya apa emang Pak Topik? Saya kerja di luar Pak. Di luar. Kerja di luar gimana maksudnya? Kerja di luar negeri. Oh, di luar negeri. Pakai mic, Bos. Di daerah mana? Di Angola Pak. Hah? Di Afrika. Afrika? Iya. Jadi apa di sana? Saya teknisi elektrikal di proyek migas. Teknisi elektrikal. Jadi perusahaan asing apa perusahaan Indonesia? Perusahaan asing. Hah? Perusahaan Itali. Itali? Iya. Emang dulu sekolahnya terakhir apa? Saya STM aja. SMA? STM, ya. STM? SMK, ya. Kok bisa di Afrika kerjanya gimana, Bos? Ya karena RDAY. Hah? Karena- Coba lo praktekin dulu, lo deket mic. Gimana coba? Lo praktekin ilmu RDAY gimana? Bisa kerja di Afrika? Saya tiap ngirim email gitu Pak, itu saya pakai gimmick gitu aja. Jadi yang saya perhatikan, Pak Haji kan kita tulis dulu kan, baru kita copy, paste, baru kita kirim. Kalau kita 9 kali, kita gimmick Pak, 9 kali. Pakai mic. Gimana? Ya. Coba lo ajarin dulu, lo pandu biar nih buat jadi testimoni. Ya. Coba di testimoni, lo nanyanya agak jelas. Yang Bos, nerangin agak jelas, dipraktekkan Bos. untuk bisanya lolos ke Afrika. Ya. Apa yang dilakukan Pak Topik? Yaitu Gimik-gimiknya caranya gimana? Ajarin cara-caranya.
Caranya ya saya dengar dari Pak Haji itu saya lihat, saya Email. perhatikan, ya itu kan Emailnya kita tulis dulu, tulis dulu, baru kita copy paste, di copy paste, baru kan kita praktekkan yang 9 kali remas di alat kelamin. gosok-gosok. Bukan, Oh, diremas aja. diremes-remes, pakai tangannya diremes-remes, Iya, 9 kali, 9 kali, baru ditempel, kita copy paste, copy paste. baru kita kirimkan. Oh, diucapkan saja. Enggak, kirim ke email aja. Ayo, gosok-gosoknya tadi sambil ngucap. Enggak usah. Nggak usah, gosok-gosok doang. Ya, tapi saya ucap, sorry. Maaf. Saya ucap pokoknya si A atau apa yang mau kita tuju. Pasti Itu menerima. pasti jawabannya bagus dan terima dengan Email saya pasti diterima. Pasti, Email saya pasti diterima. Email saya pasti diterima. Itu. Kalau kayak gitu nurut manut katut. Nurut manut katut. Ya. Di Baru di copy paste, copy paste, kirim. Oh, tangannya ini sudah sebelum copy paste, tangannya dicolek-colek dulu. Ya. Oke. Langsung hasilnya Dan hasilnya itu terus dapat Panggilan. Ya. Bahkan waktu Covid itu saya tetap berangkat di lain. Ketika yang lain susah nyari kerja itu. Pas Covid itu malah berangkat. Terus kerjaannya apa di sana? Saya teknisi listrik. Listrik. Ya. Teknisi listrik. Iya. Afrika Barat. Ya. Angola. Di sana kalau kerja gajinya kalau dirupiahin berapa, Bos? Nggak apa-apa kan, nggak kenal lu. Iya. Yang disorot gua. Berapa, Bos? Antara 50 sampai 90, Pak. Gajinya? Ya. Sebulan? Ya. Kalau dirupiahin? Ya. Padahal sekolahnya cuma SMA. Ya. Padahal sekolahnya cuma STM. Ya. Tapi lo praktekin ilmu kearifan lokal. Ya. Lo remes alat kelamin lo balurin ke emailnya. Olesin alat kelamin lo, dibalurin ke lamaran lo. Olesin alat kelamin lo balurin di lamarannya. Sambil ngomong apa, Bos? Pasti diterima, Pak. Pasti diterima, pasti diterima, pasti diterima. Atau nurut manut katut. Pak, nurut manut katut. Dari situ aja lo udah punya gaji sampai 90 juta. Padahal kan ilmu kearifan lokal. Orang kadang bilang ini ilmu aliran sesat. Masa bodoh, yang penting kan 90 juta. Yang penting kan hasil. Yang penting hasil, ya kan? Iya. Ngapain dengerin orang ngomong di YouTube jelek tentang RDI. Yang penting kan hasil 90 juta, gue setuju lo. Biasanya nanti yang bilang kayak Mana mic-nya? Biasanya nanti yang bilang kayak gitu, Pak. Dia datang kemari itu. Iya, betul. Kayak kemarin 2021 menghujat gue. Datang. Dari 2001, 2022 dia menghujat gue abis. Kemarin datang 2025. Takluk. Oh, jadi lo nyolek alat kelamin taruh di lamaran lo. Colek alat kelamin taruh di lamaran lo. Colek alat kelamin sambil ngomong nurut manut katut. Diterima di lamaran gue dipanggil, Nah ini lo sekarang maksain ke RDIY. Sekarang nih apa hajat lo? Kan alhamdulillah lo udah pernah meraktik RDIY, hajatnya terkabul. Apa yang lo maksa nih hari ini mau privat? Saya mau apa? Kemarin udah saya praktekkan. Yang mana? Yang ini juga. Yang ini juga? Ya, saya karena standby agak 2 bulan kemarin liburnya kan. Terus saya email. Saya minta 1 bulan kerja, 1 bulan libur. 1 bulan kerja, 1 bulan libur. Ya, itu kejadian. Oh, kejadian? Ya. Nah, ini saya mau mic-nya deketin. Ya, mau saya target saya biar kalaupun nanti 1 bulan kerja, 1 bulan libur, gajinya itu naik gitu, Pak. Hah? Gajinya naik. Oh, gajinya naik? Ya. Maunya bos berapa dari 90 juta kalau dirupiahin lo maunya gaji berapa sebulan? Ya maunya 100 lebih, Pak. Kenapa enggak lo tulis 500 500 juta gajinya? Kayak tamu RDA yang tinggalnya di Mampang. Gajinya 500 juta sebulan. Oke, 500 juta sebulan. Siap, oke, Pak. Ya. Dan nanti Luar biasa. pas libur kayak gini, Pak, itu tetap dibayar gitu loh. Iya, dia juga begitu. Oke. Ya.
Dia kan ditambang juga. Siap, Dia siap. ditambang. Gajinya sebulan 500 juta. Kearifan lokal ya? Iya, ilmu kearifan lokal. Coba lo praktekin. Tapi dia sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Dia sedekah subuhnya 1 juta tiap hari. Jadi dia sedekah 30 hari 30 juta. Tiap hari gaji 30 juta. Sedekah subuhnya 30 juta tiap hari. Maksain sedekah subuhnya. Transfer ke sini 1 juta tiap pagi. Kalau Jumat Barokah dia sedekahnya 2 juta. Sekarang dia sedekah subuhnya udah 2 juta. Kalau Jumat Barokah dia 4 juta, double. Ya, ada Pak Kiai. Sedekah subuhnya 3 juta. Pak Kiai. Namanya Pak Kiai Haji Sarif. Ada lagi Umi. Umi, bos gula terbesar di Jawa Timur, nomor 1. Sedekah subuhnya 3 juta. Setiap hari 3 juta. Setiap hari sedekah 3 juta. Duit ngejar dia. Tiap hari duit ngejar. Nah lo mau berapa? Bebas. Bisa gak Pak Haji aku 1 juta? Boleh. Boleh gak aku 2 juta? Boleh. Aku boleh 3 juta? Boleh. Paksain. Nah Jumat Barokah juga dipaksain sedekahnya, jangan bolong. Nah lo lihat. Emang kenapa sih Pak Haji mesti sedekah subuh? Lo cerita. Kenapa mesti sedekah subuh? Kenapa maksain sedekah subuh? Nggak ada sedekah subuh. Iya. Seikhlasnya nggak ada. Maksa. Paksa. Jadi kuncinya sedekah itu maksa, dipaksa. Kita harus memaksakan diri. Kitanya yang maksa. Kita harus maksa. Maksa. Karena Allah pun juga maksa kita untuk sedekahnya, maksa. Ada ayatnya Allah nyuruh kita harus sedekah. Bukan seikhlasnya dan bukan kalau kaya, enggak. Allah merintahkannya maksa. Ada di surat Ali Imran ayat 134. Siapa yang disayangi Allah, yang dicintai Allah itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Saat lapang kadang kita lupa. Saat Sedekah. sempit. Saat sempit sambat. Sambat tuh ngeluh. Sambat itu ngeluh. 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 Lu aduh buat makan aja susah, gimana mau sedekah. Kata Allah, kemarin lu kemana aja. Paksa. Waktu hidup gak mau sedekah, udah mati. Minta Allah hidupkan saya sekejap aja. Mau ngapain kalau gue hidupin, kata Allah. Mau sedekah. Lah kemarin lu hidup ngapain lu? Malah mainan mic, bukan sedekah. Tau gak mainan mic? Mainin alat kelamin di dapur pakai sabun. Ya Allah. Karaoke. Hah? Karaoke. Karaoke. Ayo lanjut bos. Iya. Lanjut. Jadi dipaksa. Dipaksa. Lah sedekahnya dipaksa, utamanya sedekah yang kapan Pak Haji? Yang utama adalah sedekah subuh. Subuh. Pak Haji selalu sedekah subuh. Harus sedekah subuh, paksain. Sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena ini setiap subuh, sebelum subuh itu malaikat patroli, 2 malaikat untuk melihat hamba-hamba Allah yang sedekah dan yang tidak sedekah. Bagi hamba Allah yang sedekah di waktu subuh, malaikat doakan, Allah ganti sedekah hambamu ini, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Doanya yang positif, yang baik. Dan itu setiap hari. Kenapa harus sedekah subuh maksa? Bahkan keadaan yang sempit pun maksa, untuk menutup peluang, untuk memblokir, untuk ngeblok malaikat yang satunya ini yang berdoa bagi hamba Allah YouTube-nya yang apa katanya? tidak YouTube-nya apa yang bersedekah.
Apa yang tidak yang didoakan oleh malaikat kepada orang-orang yang tidak sedekah? Allah lenyapkan hartanya, binasakan rezeki hartanya, bangkrutkan usahanya, bahasanya begitu. Nah, kalau kita tidak sedekah subuh, berarti kan malaikat ini terus setiap hari berdoa untuk kita. Kira-kira manjur enggak doa malaikat? Manjur. Maka harus kita blok, kita tutup. Dengan sedekah, maksa, longgar maupun sempit. Bisa gak kirim di grup? Ini pada protes ini dia nggak tahu. Waktunya sedekahnya tuh. RDI Makanya channel 1 bisa gak? yang walaupun namanya Kalau enggak yang di api unggun dimatiin dulu, suruh naik ke sini aja. sedekah subuh, Api unggunnya nggak penting, kadang kita suruh naik ke sini. sedekahnya habis subuh, kelewat. Padahal malaikat sudah keburu berdoa yang jelek tadi. Masalahnya kemarin aku Di bel dulu, setelah di bel. subuh menandakan. Iya, Api gitu kan. unggunnya Nah, nggak usah gitu. Nah, diliput. seberapapun, maka sedekahnya Pak Haji ngajari kepada kita semua ini, sedekahnya curi start. Kenapa curi start? Supaya tidak kelewat waktu. Curi startnya di kapan hari? Curi startnya di awal perubahan hari. Asar menjelang maghrib itu sudah kita persiapkan. Kalau nanti ada acara, ya udah asar sudah kita niatkan sedekah subuh. Misalkan ini tadi hari Jumat, berarti kita mulai asar tadi sudah, sekarang kan sudah hari Sabtu berarti. Sabtu, seperti halnya kita lebaran Idul Fitri. Mana? Kirim ke saya. Menjelang Iya. maghrib, kita sudah mulai pukul beduk. Langsung mulai persiapan takbiran. Sudah 1 Syawal. Padahal sholat Idul Fitrinya besok pagi. Jadi 1 Syawalnya itu bukan besok paginya subuh itu, pagi itu, tapi 1 Syawalnya masuk. Jadi kita start sore ini, maghrib maksimal mau tidur, itu kita harus sudah sedekah subuh niatnya. Kenapa? Supaya selama kita tidur, bablas tidur pun, kita sudah terselimuti oleh sedekah. Sudah terlindungi, terblok dari balak-balak yang mungkin akan menimpa diri kita. Sehingga ada bala, ada orang berbuat jelek kepada kita, itu tertolak, terblok oleh sedekah yang sudah kita sampaikan. Nah, besar kecilnya itu menjadi penentu dahsyat tidaknya gerakannya hajat kita ini. Jadi kalau CC-nya CC-nya kecil, CC-nya 30 CC, mau ngejar ya nggak bisa. Ya udah, pelan. Hah? Kalau sedekahnya gede, Bentar. CC-nya 100 CC, ya lebih cepat. Kalau tambah lagi CC-nya jadi 200 CC, lebih cepat lagi. Tapi kita paksain lagi. Tapi harus dipaksa, harus ada CC-nya, harus ada. Kalau nggak ada CC-nya, sedekahnya, ya nggak jalan. Nggak ada penggeraknya. Kita punya hajat, kita berdoa. BBM-nya, pendorongnya, roketnya nggak ada. Gasnya nggak bisa digas-gas, ya nggak jalan. Kecil, ya jalan, tapi ya kecil. Seperti motor listrik kecil, ya sudah, ya jalan. Tapi kalau mau dibawa ke Klaten, ya nyampenya kapan nggak? Nah, begitu ya. Masuk ya? Masuk. Jadi dipaksa sedekah subuh. Jadi kalau kita paksain sedekah subuh itu pasti akan lebih tenang. Kenapa harus sedekah? Karena dengan
sedekah itu kata Allah ada 3 orang mengamalkan ini, 3 hal ini yang dijamin bisnisnya, tijaroh itu usahanya, pekerjaannya, kehidupannya, travelnya, warungnya, itu kata Allah lan tabur. Lan tabur itu tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tidak akan mengalami itu. Salah satunya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam suasana yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sedekahnya seperti itu. Kalau yang tadi sedekah dipaksa oleh Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, yang ayat yang lain sedekah itu dipaksa terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Contoh sembunyi-sembunyi itu misalkan istrinya tidak setuju untuk sedekah 1 juta, tidak tahu misalkan, udah istri sedekah sendiri sedekah, nggak usah harus tahu. Tapi kalau tahu pun ya enggak apa-apa, berarti kan boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Dan itu Allah sampaikan tijarohnya lan tabur, tidak mengalami kerugian. Terus meningkat. Gaji pun 40 juta, 60 juta, 90 juta, tembus 100 juta, tembus 200 juta, tembus 300 juta, tembus 500 juta. Sabdanya Pak Haji tadi. Nah, itu dengan sedekah. Sedekahnya kemana yang sasarannya tepat? Karena kita ini sedang darurat, pelurunya terbatas, maka sasarannya harus tepat, akurat, nggak boleh meleset. Kalau meleset, nah kita sudah kehabisan peluru. Kemana sasarannya? Ada di surat Al-Fajr. Kemana kita harus? Supaya kita selalu bilang, Rabbi akharoman, itu di ayat yang ke-15, Allah memuliakanku. Jangan sampai kita bilangnya Rabbi ahanan, ayat yang ke-16, Allah menghinakanku. Gitu Pak ya, ada kan? Hafal kan? Wal fajr walayalin asr, ketemu ayat yang itu. Apa yang menyebabkan orang bisa bilang Rabbi akroman atau Rabbi ahanan, rezekimu lapang, maka bilangnya Allah memuliakanku. Rezekinya sempit, dia bilang Allah menghinakanku. Karena apa? Yang menjadi sempit rezekinya, apakah karena Allah menghinakan? Tidak. Dijawab oleh Allah di ayat yang ke-17. Apa itu? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidak karena seperti itu, bukan karena Allah menghinakanmu, bukan karena Allah merendahkanmu, Allah tidak sayang padamu. Bal, tetapi karena apa? La tukrimuna, kamu tidak memuliakan. Tadi kan akroman, kamu dimuliakan, Allah memuliakanku. Nah sekarang kenapa Allah memuliakan? Karena kamu memuliakan siapa? Penutupnya tadi, al yatim. Kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi kalau sempit itu karena kita tidak memuliakan anak yatim. Kalau kita memuliakan anak yatim, maka kita kenanya dapat ayat yang ke-15. Rabbi akroman, Allah memuliakanku. Maka kalau kita mau dimuliakan Allah, muliakan anak-anak yatim. Itu ada anak yatim.
Usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Masalah kan di sana kan susah. Nah, ya. Gitu kan. Anak Numpang yatim, aja, numpang. anak yatimnya pun spesial. Eksklusif. Jangan sekedar anak yatim yang biasa. Apa itu? Satu, anak yatim yang tahajud. Jadi dia terbiasa sholat tahajud, ucap aminkan hajat-hajat kita di tengah malam, ijab, nanti dilihat, ikut ya nanti seperti itu. Kemudian anak yatim yang umroh, anak-anak kecil yang sudah pernah nyium hajar aswad, sudah tawaf, sudah sa'i, nah sudah melaksanakan di sana, doanya, aminnya pasti manjur. Yang ketiga, yatim kurung. Siapa itu? Nah, yatim yang ditinggal bapaknya saat masih di dalam kandungan seperti Rasulullah SAW. Tiga ini spesial, jadi pasukannya pasukan elit. Karena kita sedang punya hajat. Kalau ada, istilahnya silakan. lo cerita pelurunya tinggal satu gitu yang kayak tadi tuh. Ya. Jadi karena sasarannya ini harus tepat, karena pasukannya elit, darurat, pelurunya kan tinggal satu. Jadi masa nembaknya juga harus tepat. Harus tepat. Bahasa Klatennya titis. Nah, tahu ya titis itu ya. Jawanya. Nah, tepat sasaran, titis. Nah, tapi kalau nanti sudah pelurunya banyak, kemana saja monggo, seperti kita peluru habis pakai apa itu, senapan yang kayak Rambo itu ya, Rambo dibawa disarungkan di badannya itu, nah di brand, kena yang mana udah, karena lagi longgar dalam keadaan lapang, mana saja silakan boleh, tapi kalau sedang darurat sasarannya harus tepat. Nah, kalau di rumah nggak ada, maka nitip wifi, numpang wifi di sini di RDAY. Jadi disedekahkan, ditransfer ke RDAY. Begitulah. Transfernya kapan? Itu tadi bisa tiap hari atau di muka seminggu misalkan. Jadi misal mau sedekah 100.000 seminggu, berarti 700.000. Niatkan ini sedekah subuh saya untuk 7 hari ke depan. Ningkat lagi jadi 500.000 untuk 7 hari ke depan. Ningkat lagi untuk 1 juta per hari, sedekah subuhnya 7 juta untuk 7 hari ke depan. Terus istiqomah seperti Intinya kan berarti kan harus. apa? Kalau nominalnya itu kita naikkan. Ya, Makin naik Intinya juga. tergantung Ya. hajat kita ya berarti ya. lo naikin nih sedekahnya misalkan 1 juta. Bohong penghasilan lo enggak 200 juta. 30 juta kan sebulan. Lo naikin sedekahnya 2 juta. Bohong enggak gaji lo sebulan naik jadi 300 juta. Lo naikin sedekahnya 3 juta kayak Pak Kiai siapa? Sarip sama Bu Umi. Bohong penghasilan lo enggak 500 juta. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue udah lihat. Kita kan sedekahnya 50.000 stuck di situ aja nggak naik-naik. Padahal penghasilan udah naik, naikin dong jadi 100.000. Naikin dong. Kita nggak berani bos, ngeri sedap. Lanjutin. Jadi harus dipaksa, jadi harus bertahap disesuaikan dengan Keinginan omset kita. Kalau kita bukan naiknya, jangan nunggu omsetnya naik. Jadi sedekah itu untuk menggenjot omset. Tadi seperti Pak Haji, jangan stuck. Goceng. harus kita naikin. Gocap. Terus sudah. Hajatnya besar. Ya.
nafsu kuda, tenaga ayam. Nah, maka harus dibelikan obat tadi ke Mbak Rizka, Sukabumi, gantinya Pasak Bumi. Nah, gitu. Ya. Artinya apa Sukabumi? Dipakainya suka-suka. Karena nanti itu membumi. Oh iya, saya juga lupa ya punya anak laki mau kerja di Korea. Udah 2 tahun nih belum ada panggilan job nih. Itu tinggal ngopi aja dapat ilmu dari Mas Topik. Ya, dari Mas Topik. Emang udah bayangin. Iya, suwo apalagi anaknya ya manjur tambah manjur lagi di suwo. Yakin dengan penuh keyakinan. Nah, maka ilmu dasar Pak Haji RDAY itu ada 10 langkah menuju hajat terkabul yang harus dilaksanakan. Ada 10 langkah. Tidak 5 langkah, pacaran kalau 5 langkah kan. Ada lagunya yang 5 langkah. 1, sudah dijalani oleh kita sudah dijalani kan. Tinggal memantapkan gregetnya itu. Greget ya, greget. Kualitasnya ditingkatkan. Dan semua yang kita lakukan itu harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita jalani 10 langkah ini dalam rangka ibadah, bukan bangun malam dan rangkaiannya supaya mobilnya laris, supaya gajinya naik, itu pasti. Tapi harus bukan menjadi niatan awal, niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau enggak, maka niat bacaannya menjadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Afrika wa Rubicon Alphard. Iya. Nah, itu tidak lillahi ta'ala. Nanti kita jadi kecewa, mutung. Apa mutung? Mutung. Mana katanya gini, enggak. Karena itu kita dekat diri ke Allah, maka itu janji Allah pasti. Jadi itu bonus. Jadi kalau sedekah kok enggak ada peningkatan, sudah sedekah sudah. Jadi sedekahnya pun juga karena Allah. Sedekah nolak balak. Bukannya tidak terkabul. Jadi yang sudah dilakukan, sedekah yang sudah dikerjakan kemarin itu, pertama, menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, menutup. Kedua, menolak balak kita. Harusnya sakit, anaknya sakit, harusnya jatuh, tidak jadi jatuh, itu juga tertutup oleh ibadah, oleh sedekah. Kedua, untuk menutupi kesalahan, menutup aib kita. Sehingga harusnya ini terbuka lubang jelek kita terlihat oleh masyarakat manusia banyak, oleh Allah ditutup dengan ibadah dan sedekah kita. Sehingga kita tetap bisa berjalan secara wajar, secara normal. Kalau enggak, sedekahnya sudah tapi kurang gede, tidak sesuai, gajinya sudah 200 juta, sedekahnya tetap 50.000. Sesuai ya. Iya lama. Hartanya banyak tapi dijarah. Jarah, iya. Kesleo dengan satu kata, goblok doang, ya tolol doang. Sejarah. Ya, iya, itu. Untuk itu. Dan kalau sudah tertutup semua, pasti Allah tidak ada. Supaya ajatnya jangan lemot gitu. Sedekah lah, Itu. dinaikin. Dinaiki.
Sedekah dinaikin. Jadi kalau makan lo sehari 3 kali, makannya sekali aja. Ya, yakin. Dan 10-nya belum tadi ya. 5, 10 harus dengan lillahi ta'ala, karena Allah semata. 1, bangun jam 00, senyum, mandi pandan biar harum, sholat tahajud witir, baca Quran. 5 hal ini harus ditegakkan. Karena ini dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7 dibaca. Biar tambah kuat, yakin menjalaninya. Harus gregetnya tambah. Juga. Semangatnya meningkat. Apalagi diminumi ramuannya Mbak Rizka. Mantap. Nah itu ya, tambah semangat. 5 yang kedua. Nanti kita pesan. Langsung pesen. Nanti kita pesan. 5 yang kedua. Nanti kita pesan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak, 6 drum. 6 drum. Sholat ba'diyah qobliyah. Kenapa? Ini untuk menutup bolong-bolong kita, menyeimbangkan kehidupan kita biar seimbang. Sholat taubat. Yang ke-8, tadi itu sudah kita bahas. Sedekah subuh jangan bolong. Kenapa harus tidak bolong? Untuk menutup, untuk ngeblok malaikat yang doa jelek kepada kita. Sedekahnya kapan berarti subuhnya? Curi start, awal waktu. Maksimal sampai mau tidur. Sudah kita transfer. Berarti sebelum maghrib juga. Sebelum maghrib boleh, habis maghrib boleh. Transfer. Diniatkan. Mau seminggu, mau tiap hari boleh. Yang ke-9, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Kenapa? Karena di hari Jumat sedekah amalannya setara dengan sedekah di waktu bulan Ramadan. Maka kita tingkatkan yang biasanya 100.000, ya paling enggak 500, 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya. Kita mau sedekah subuh sama Jumat sama aja. Misalkan kita sedekah subuhnya 100, Jumatnya 100. Goblok. Janganlah. Naikin. Kesempatan. Tapi digedein Jumatnya apa? Gedein. Gimana? Gedein dong kalau Jumat. Jumat. Ditingkatkan. Subuh mah tetap 100, Ya. Jumat sendiri. Sendiri tambahin. 1 juta. Minimal gope gitu. Lihat hasilnya, Bos. Kita nih kalau suruh sedekah, ngeri-ngeri sedap. Janganlah. Istilah apa tuh ngeri-ngeri sedap? Paksain. Paksain gitu. Ini kan enggak, sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya double dong. 2 juta atau 3 juta. Ada Mbak Lena Darawati Utasuhud sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya berapa? 10 juta. Yang di Malaysia tuh. Yang di Malaysia, Mbak Lena Darawati Utasuhud 10 juta. Tapi rezekinya di atas rata-rata, Bos. Siapa? Kadang dia motong sapi seekor sendirian. Tiap Jumat dia motong sendiri. Seharga 150 juta dia potongnya sendiri. Maksudnya dia transfer sendiri. Makanya orang lain mah gajinya sebulan gope. Dia sedekahnya sebulan. Penghasilannya sebulan udah 10 miliar. Nggak 500 juta lagi. Udah nggak setengah miliar lagi. Nah, coba paksain, Bos. Siapa? Bisa? Bisa. Jadi sedekah subuh paksain jangan bolong. Ya. Saya mau sedekah subuhnya ke anak yatim. Cari anak yatim yang spesial. Paksain. Saya mau sedekah subuhnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Sedekah subuhnya sebelum tidur. Jadi kita tidur berselimut sedekah. Kebanyakan kita tidur aja nggak sedekah. Jangan dong. Ngerinya kalau kita disantet gimana? Masuk. Heran nih kita lagi kerja enak-enak. Ada yang bikin nggak betah kita. Kita lagi enak-enak jadi menteri, di reshuffle kabinet.
Kita lagi enak-enak jadi menteri dicopot. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah subuh. Karena dia nggak pernah sedekah Jumat Barokah. Udah sedekah kurang banyak lo. Kan lo ngembatnya banyak. Ya dong? Ngembatnya banyak kan? Ya sedekahnya mesti banyak dong. Karena kan tolak balas sedekah. Akhirnya dia lagi enak-enak menjabat dicopot. Enak. Yang digeruduk masa juga kurang sedekah berarti itu. Hah? Yang di demo itu juga. Yang di demo juga. Yang dijarah Ya, juga. dijarah. Gue udah Yang sedekah. dijarah. Kurang banyak loh. Orang ngembatnya banyak. Sedekahnya segitu aja. Kurang banyak. Coba kalau sedekahnya banyak. Nggak mungkin dijarah. Nggak mungkin. Kan yang gerakin penjara siapa? Kalau bukan Allah. Kok Allah gerakin? Ya kita kan kurang banyak. Siapa aja? Bisa? Pokoknya gue mau sedekah subuh paksain. Sedekah Jumat Barokah paksain. Cari anak yatim. Nah, Bonusnya pasti ketemu ibu yatim. nitip dia RDAI aja lah, numpang. Hah? Numpang dia RDAI aja. Iya, nah. Kalau di RDI lo nggak Yang bakal jelas. ketemu ibu yatim. Iya, masalah yang jelas kan. Tapi kalau lo anterin ke rumah anak yatim, bohong lo nggak ketemu ibu yatim. Contohnya tamu RDAY. Suaminya umurnya 79 tahun. Istrinya punya anak yatim usianya 50 tahun. Karena tiap hari dia nyantunin sedekah ke anak yatim, akhirnya kata ibunya yatim ngomong begini, Pak, kenapa nggak dikawinin aja sekalian tuh, betul? Bonus. Akhirnya dikawinin. Janganlah. Mendingan ditransfer aja. Transfer aja. Iya. Jadi lo nggak usah ngeliat ibu yatim. Nggak usah. Jadi ibu yatimnya gue umpetin. Nanti kalau lo datang baru gue keluarin. Kalau udah dengan sendiri mah baru. Gue umpetin di belakang ibu yatim no. Lagi makan pentol. Apa? Apa namanya itu? Ntar abis ini gue mau kasih gemblong. Biar gemblung. Jadi lo paksain. Berapa kali tuh gue ulang? 5 kali, 6 kali. Pak Haji kenapa sih paksain diulang-ulang? Ar-Rahman lo terangin. Wabi ayah. Terangin. Jadi untuk memantapkan itu memang harus diulang-ulang. Hajat pun harus diulang-ulang. Pak Haji pasti juga pasti. Allah pun untuk meyakinkan kita di ayatnya itu banyak ayat yang diulang. Yang diulang 2 kali contoh meyakinkan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti, sungguh di setiap kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Diulangi lagi. Pasti di setiap kesulitan itu bersamaan dengannya ma'a, bukan di belakang setelahnya, tapi bersama itu. Kenapa harus bersama kata Allah? Karena kalau Bapak sebagai guru atau pernah sekolah, itu kalau ujian ada soal matematika, soal apapun, ada jawabannya enggak kira-kira? Ada lah. Pak Guru bikin soal, Bu Guru bikin soal, jawabannya sudah ada? Ada. Sudah ada. Kalau enggak ada jawabannya masa gemblong gurunya. Masa buat soal. Iya. Jadi soalnya datang nih satu print ya. Satu benda. Itu di atasnya kunci jawaban, Bos. Enggak ada, enggak. Bagi. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Berbarengan dengan kesulitan di situ ada kemudahan. Jadi tenang aja, jangan lu bilang motor gue mau ditarik sama leasing. Enggak mungkin. Motor gue mau ditarik sama leasing enggak mungkin. Mobil gue mau ditarik sama leasing enggak mungkin. Rumah gue mau dilelang enggak mungkin. Lo udah jawab gitu. Ini kan enggak. Gimana nih motor mau ditarik. Loh kok begitu ngomongnya ngeluh. Udah 3 pasal loh. Ngeluh ada, mikir ada, komen ada. Wajar kalau ditarik, gue setuju. Tarik aja udah. Orang ngomongnya begitu, jangan dong. Berarti Pasti nggak ditarik. Berarti jangan banyak mikir ya Pak Haji. Nggak boleh. Jadi kita Jangan. ujiannya matematika, mikirnya kimia. Soal matematika pakai rumusnya kimia. Nggak masuk. Nggak masuk. Bahkan Bos. kita nggak jawab soalnya susah Pak Haji ini susah, Bu Guru susah. Nggak jawab. Saya nggak lulus. Tapi kalau dijawab
mudah, pasti, jawab. Apalagi kalau ulangan model sekarang, hanya Contreng, komputer gini aja, salah sekali kalau nggak jawab. Pasti jawab jawab aja, nanti soalnya lo kasih alat kelamin, lolos. Kan komputer takluk sama alat kelamin. Semuanya bener. Itu. Ya. Nah, kenapa Pak Haji ngulang-ulang itu? Bahkan syukur pun Allah itu kan ngulangnya baru 2 kali. Ada yang diulang sampai 31 kali. Di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan hingga kamu jadi kufur, tidak mensyukuri nikmatku. Gitu. Diulang 31 kali. Itu pentingnya syukur. Nah, bentuk syukur itu apa? Hasil kita ilmu terima kasih. Syukur itu kan terima kasih kan, bersyukur itu kan terima kasih. Terima kasih. Terima dari Allah, kasih ke hamba Allah. Kasih. Tapi cari hambanya yang dicintai sama Nabi Muhammad. Gitu loh. Kita kan enggak, yang dicintai ini ibu yatim. Enggak boleh. Lanjut. Ada pertanyaan. Yakin ya? Jadi yang terakhir tadi 10 baru 9. Penutupnya adalah sifat 18 tidak boleh dipelihara. Peli, titik. Ada peli, bahasa Jawanya peli. Itulah yang agak susah kayaknya kayak gini. Yang sifat 18 ini. Harus dipelihara. Harus dipelihara. Tidak boleh dipelihara. Harus disobek-sobek, dibuang. Ingat dukul, sobek-sobek. Buang dari sifat kita. Karena kalau dari 9 tadi sudah kita jalani secara maksimal, tetapi sifat 18-nya masih kita koleksi, kata Pak Haji. Dia Pak Haji, dikoleksi. Masih dikoleksi di hati kita. Ya udah, itu menjadi penghambat. Tadi 10 itu. Harus dibuang semua. Harus dibuang. Kalau itu bisa semuanya, 9 plus 10-nya longgar, kita seperti punya taman bunga di hati kita. Kalau ada taman hati, itu ada taman bunga, kupu-kupu dikejar enggak? Enggak. Kupu-kupunya datang. Kalau taman hati kita positif, semerbak mewangi di hati kita, ibarat rezekinya adalah kupu-kupu, maka kupu-kupunya datang menghampiri kita. Datang menghampiri kita. Ada pasiennya Pak Haji yang Indramayu, yang jual nasi uduk. Bukanya jam 2. Sama seperti aku. Tutup jam 5. 5. Laba bersih setiap hari sudah 2 juta. Datang hajat untuk ningkat bisa tembus 5 juta setiap hari. Di rumah dia sudah nggak kerja. Yang kerja 4 karyawan. Digaji setiap hari langsung. Dia tinggal duduk praktekin. Mobil travel 2, bisa nambah 3, 4. Jalan tinggal di rumah, tinggal kontrol. Warung jalan. Itu nggak takjub. Coba cerita yang biar dia takjub. Orang Indramayu punya kapal laut berlayar ke Papua. Ya, ini Praktekin ilmu kapal RDAY. laut. Jadi dia dulu sebelum praktekin ilmu RDAY selalu impas bahkan nombok karena pelayaran ke Papua untuk nyari ikan itu biayanya 900 juta solar. 400 Terus 400 untuk sembako. untuk Makan operasional selama 3 bulan. di dalam kapal selama 3 bulan. Pulang, ikannya dikeluarin, pilih-pilih, tenggirinya sedikit. Sehingga bisa dapatnya hanya 1,3 pas. Bahkan pernah
hanya dapat 1 miliar. 1,3 miliar pas, 1 miliar nombok. Praktekin ilmu RDAY, alhamdulillah. Yang meraktekin Berlayar. bosnya. Bosnya. Jadi Yang berangkat berlayar ABK-nya 17. Bosnya yang di ini rumah. tamunya nggak ikut di rumah. ikut, di Praktekin ilmu RDAY gimana? Praktek. Awalnya praktek yang pertama bisa 1 perjalanan, baliknya dapat biayanya kan pasti itu 900 juta sama 400 juta, 1,3 miliar. Balik dapat 3 miliar. Sehingga dapat selisih 1,7 miliar. 3 bulan bisa untuk ini. Apa yang menyebabkan orang yang jalannya sama, jaringnya juga sama, yang menggerakkan lautnya juga sama. Tapi hasilnya beda ya. Hasilnya beda. Bahkan tembus ke angka yang berikutnya ke angka 5 miliar. Duduk manis. Mampu, bisa. Yakin ya? Yakin. Yakin, praktekin dengan penuh keyakinan. 10 hal tadi. Sedekah subuhnya terutama. Yakin? Yakin. Masuk. Pak Topik? Ya. Yakin. Apa pertanyaan lagi? Masih ngeganjal. Enggak, buat centong ini gimana meratakannya? Maksudnya centong ini ilmu centong gitu. Meratakannya gimana tuh kalau Centong? Iya, centong. Oh, ajarin. Kasih contoh. Pak Haji, kalau Ini udah untuk netralisir maaf Pak Haji. karangan rumah gimana Pak? Ntar diajarin. Habis ini ya. Lihatin dulu centong. Habis centong. Anggap aja itu duit. Uangnya ratusan ribu, 100 ribu, 75.000, sama 50.000. Kita anggapnya warna merah sama warna biru. Jadi kita bagi diskon dulu, alhamdulillah warna merah ya yang 100 ribu, 75.000 sama 50.000. Uang terbesar uang Indonesia ya. Jadi kita bagi diskon dulu, alhamdulillah senang kali. Nah, lalu kita lakukan dengan harap tidak Allah SWT maha pengasih yang penyayang dan wasilah amin amin akan dikatakan dari Bapak Yusuf Yusuf. Saya memanggil uang warna merah, biru yang gak terasa, yang cantik cantik. Pasti uang masuk dari rekening saya, datang ke rekening saya di BNI, BRI maupun di terminal saya ataupun di lemari saya. Uang masuk. Jadi masuknya ke sini ya, jangan di sana. Tadi ini ya, uang masuk. Uang berapa dia? Terserah, pokoknya 5 kali, 3 kali terserah, yang penting sekali habis sholat paruh itu maghrib, Jumat maghrib maupun sholat subuh itu sesejadahnya jangan dulu dilipat, tapi menunggu uang dulu. Apa? Uang saya datangnya saya lagi butuh uang. Lampu. Ini 10 miliar. Berapa? Itu jumlahnya berbagai arah, utara, timur, selatan, jauh maupun dekat, uang datang dengan Beli lampu apa? Oh, sini. Kamu nanya aja beli apa, lampu apa, buat apa? Mana saya tahu. Uang masuk miliaran rupiah, ratusan juta maupun miliaran rupiah. Masuk. Ajarin itu. Kasih tekonya kasih. Nih caranya nih, kasih tahu Haji Marco, praktekin tuh. Nih bos, liatin bos. Ini untuk mengusir mungkin bapak pernah orang pintar atau berguru sama siapa, atau cari penglaris atau ilmu kanuragan
yang bikin kita jadi gagah, Ya, raja-raja cewek-cewek itu ya. suka gitu, atau enggak itu pernah bersekutu dengan makhluk lainnya selain dari Allah. Jadi kita cara buangnya itu sebelum pipis, bangun tidur, sediain air matang dari air aqua atau air galon yang bisa langsung diminum. Jadi kita bilangnya seperti ini, pas bangun tidur ya, dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, sambil ini diremas ya. Dan masih namanya anak yatim kandang B, pimpinan dari Haji Dwi Susanto Miswondo, semua yang ada dalam diri saya, baik yang diundang maupun yang datang dari orang lain maupun datang sendiri, semua makhluk yang negatif, hal-hal negatif pergi dari saya dengan kemauan sendiri. Maksud satu. Bikin lagi. Tadi sama juga, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan masih anak yatim kandang pimpinan dari Bapak Susanto Miswondo, semua yang negatif, hal negatif, hal yang buruk, atau makhluk-makhluk yang sakral yang ada dalam diri saya, baik yang diundang, datang sendiri, atau kirim orang lain, keluar dengan kemauan sendiri. Jadi hari ini kita bikin setiap hari selama 9 hari. Ya, terus diminum untuk bikin kopi atau diminum sendiri nggak apa-apa karena udah matang. Jadi kalau Bapak ada makhluk yang seperti itu, biasanya terasa gatel. 2-3 hari udah mulai gatel banget pokoknya ya. Ya, terus ya. Jadi jangan diobatin atau jangan selesai minum itu, jangan terusin kita minum ini, air ini sampai gatalnya hilang. Setelah 9 hari, misalnya udah mau hilang, kita bikin lagi 9 hari kedua. Ternyata masih ada, berarti kita tetap masukin, minumin lagi seperti ini, karena kadang-kadang karena saking lamanya sudah mendarah daging dalam diri kita sendiri. Jadi kita ketika gatal-gatal lagi, kita tetap minum. Sampai ciri-cirinya ada setannya di badan kita, ciri-cirinya. Satu, walaupun penghasilan kita tinggi, walaupun kita jabatannya tinggi, motornya masih nyicil. Mobilnya masih nyicil. Rumahnya masih nyicil. Slip gajinya dipotong. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, itu dikeluarin pakai itu. Iya. Jadi kalau misalnya 9 hari kedua ternyata masih gatal, kita tetap minum sampai selesai, sampai nggak gatal. Setelah itu kita bikin tahu dong, udah semua keluar semua atau belum. Jadi bikin lagi yang 9 hari ketiga. Ternyata sama sekali nggak gatal, berarti udah sembuh. Itu udah pergi. Dan misalnya kalau Bapak punya keris, punya pokoknya pegangan itu silahkan dilarung ke laut. Niatnya sama, saya kembalikan kamu ke tempat asal kamu, ke tempat di mana kamu berasal, gitu. Ke laut ya. Karena kalau ke sungai itu takutnya nyangkut di mana-mana. Dan mesti jauh ke laut. Jadi ke laut aja. Cari sewalah perahu naik, masukin aja ke dalam. Kalau misalnya pakai plastik atau apa, dikasih batu, diikat, biar dia tenggelam. Ya. Jadi jangan dilarungnya ke sungai, takutnya nyangkut. Oke, ada yang ditanyain lagi selain ini? Apa? Pekarangan rumah untuk dia biar apa? Ya itu biasanya Pak Haji sama dikasih air ini disiram-siram. Tadi sama caranya gitu. Iya sama aja. Cuma niatnya aja beda. Saya menyiram tanah air ini untuk menghilangkan dari hal-hal yang buruk yang ada di dalam rumah saya. Gitu. Hah? Oh iya, dicoba aja. Iya, ya nggak apa-apa. Itu biasanya 9 hari, tapi kadang-kadang ulangi lagi, takutnya belum selesai karena udah lama ya dari nenek moyang kita, jadi diulangi lagi aja. Ingat juga itu semuanya butuh proses, jangan satu kali udah males, enggak kok nggak berubah-ubah, harus yakin juga.
Oke. Bos, karena usia lo udah berapa bos? Usia lo? 47 Bang. 47 usia bos? 42. Mau gue usia 50 tahun, lo udah gak usah kerja bos. Gue gak setuju kerja. Duit udah nyari kita. Jadi lo duduk manis, duit udah nyari lo. Gimana caranya? Ya dari usia sekarang lo udah mulai ngerintis. Apa tuh? Bikin takjub Allah. Yang gak wajib lo bikin wajib. Yang tadinya gak wajib lo bikin wajib. Apa sih salah satunya? Bangun jam 00 kan gak wajib, bikin wajib. Senyum kan gak wajib, bikin wajib. Mandi pandan 9 lembar kan gak wajib, bikin wajib. Sholat tahajud kan gak wajib, bikin wajib. Baca Quran kan gak wajib, bikin wajib. Sedekah subuh kan gak wajib, bikin wajib. Sedekah Jumat barokah kan gak wajib, bikin wajib. Sholat ba'diyah qobliyah kan gak wajib, bikin wajib. Sholat tobat kan gak wajib, bikin wajib. Sifat 18 kan gak wajib, bikin wajib. Harus gak ada di gue. Harus gak ada di badan gue. Harus gak ada di badan gue. Harus gak ada di badan gue. Begitu. Tapi kalau lu kan itu sunnah. Ya. Kan janji Allah bikin takjub gue. Nanti lu akan gue bikin takjub. Gitu. Bisa. Dan pasti bisa. Harus bisa. Dimulai dari mana Pak Haji yang paling gampang? Bangun jam 00 kan udah gue urutin. Bangun jam 00. Boleh gak saya tahajud Pak Haji? Lalu bangunnya jam berapa? Ntar lo tahajudnya jam 4. Gak boleh. Harus jam 00. Jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Paksain baca Quran. Sedekah subuh. Sedekah Jumat. Sholat ba'diyah qobliyah gitu. Ji, kalau gue meraktekin 10, lo kasih gue hadiah apa? Umroh gratis. Sekeluarga, iyalah sekeluarga lah. Anak bini. Gitu. Siap Pak Haji. Akhir tahun ini, kan kita besok akhir tahun ngasih teman-teman kan umroh gratis. Desember. Desember ceria. Desember ceria. Kelebihan apa sih Pak Haji kalau gue bisa berangkat umroh gratis sama anak yatim? Lo bisa ijab di atas pesawat. Bisa ijab di pesawat di atas awan. Pak Haji kalau gue dapat umroh gratis boleh gak gue dapat haji gratis? Boleh, maksudnya gak boleh lah bos. Paksain bos. Jadi ini sekarang bulan apa nih? September ya. Anggaplah Oktober. Oktober, November, Desember. Masih ada 3 bulan lagi. Lo paksain. Gitu, lawan, ngantuk, lawan. Ngantuk, lawan. Ngantuk, lawan. Nggak ada duit, paksain. Gimana caranya sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim. Paksain sedekah di RDAY. Kalau memang di kampung lo nggak ada yatim kurung. Ya, susah. Lo daripada nyari-nyari, udah aja numpang wifi-nya anak yatim. Ibarat numpang wifi-nya RDAY. Numpang wifi-nya RDAY. Bisa gak? Harus bisa. Dan pasti bisa. Pokoknya gue mau lo harus bisa berangkat umroh gratis bersama tamu-tamu RDAY gitu. Amin. Amin. Kelebihannya apa Pak Haji? Ya kayak orang wisata aja, seneng lah. Naik pesawat bareng, makan di hotel bareng, tawaf bareng, sa'i bareng, tur bareng. Gitu. Mulai kapan Pak Haji? Ya mulai sekarang. Besok lo pulang langsung praktekin. Pak Haji gue denger tamu RDAY diterangin. Katanya sedekah bisa trek di muka. Itu mah lebih dahsyat lagi. Kayak Bu Tata tuh sedekahnya di muka. Jadi gini. Setiap akhir bulan dia sedekah selama sebulan. Besok nih tanggal 30 Bu Tata dia sedekah untuk sebulan. Kampus Jayabaya dia sedekah buat sebulan. Kampus Jayabaya dia sedekah buat sebulan. Jadi yang tadinya musibah mau datang tanggal 10 Oktober itu langsung di keep sama Allah.
Kan kita udah sedekah tanggal 30 September. Karena udah disedekain ya Pak Haji. Iya, kebanyakan kan kita enggak dikumpulin, udah ngumpul baru sedekah. Saya nggak setuju. Sedekah di muka, di track. Itu kan kalau kita yang punya duit. Kalau kita nggak punya duit, tiap hari. Akhir bulan untuk sedekah bulan Oktober. Ya, jadi lo misalkan sedekahnya 1 juta sehari. Lo sedekah di muka langsung 30 juta buat bulan Oktober. Oktober tanggal 31 apa 30? 30 juta. Pak Haji, aku mau yang 500 ribu dulu. Ya udah, 15 juta di muka gitu. Manjur gak? Manjur kan pada saat tanggal 10 Oktober mau ada musibah, lu gak bakal kena. Misalkan tanggal 10 Oktober ada penjarahan, lu gak bakal dijarah. Kan lu udah sedekah tanggal 30 September. Tapi pada saat lu tanggal 30 belum sedekah, dijarah. Ada reshuffle kabinet. Tanggal 10 Oktober ada pemecatan menteri. Lu udah sedekah tanggal 30 September. Lu gak dipecat, yang lain dipecat, lu gak dipecat. Tetap jadi menteri. Kok gitu Pak Haji? Kan lu udah sedekah tanggal 30 September. Tapi kalau lu belum sedekah, copot, ganti menteri yang baru yang sedekah. Karena lo gak sedekah. Oh gitu Pak Haji? Iya begitu. Gue tanyain rata-rata yang menteri jadi copot pada gak sedekah subuh. Pada bolong. Wajar lah kalau dipecat ya. Iyalah, bosen dia lagi ya. Ada lagi bos? Oke. Yuk. Ngaceng, promosi ngaceng. Mana ngaceng? Cang, promosi. Duduk sini. Yuk, ngaceng promosi. Sini. Pegang mic-nya. Nama Rizka Rismawati. Rizka Rismawati. Rizka Rismawati ini bikin 2 minuman. Satu namanya cuka pisang. Berkhasiat untuk orang yang sakit asam lambung. Kedua, dia bikin air keras, asinan. Buat yang gak ngaceng. Itu hasil luar biasa. Dan udah dipraktekin sama suaminya. Suaminya umur 79 tahun. Rizka umurnya 30 tahun. Jadi Rizka umurnya 30 tahun. Suaminya 79 tahun. Alhamdulillah dia kalau ML sama suaminya, ML-nya sehari berapa kali? 3 kali. Sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Kalau pagi sama siang gak bisa, malam dia 3 kali. Habis maghrib, habis isya, sama habis tahajud. Rizka yang meraktekin, supir gue yang batuk. Tadi barusan supir gue yang batuk, namanya Denny. Karena Denny sebulan sekali dia ML. Makanya dia mau pesen obat. Pak Haji pesen obat, ya ntar gue pesenin. Jadi Rizka bikin minuman. Namanya apa Rizka? Yang bikin ngaceng nama minumannya? Ini kan air pisang. Yang itu mah ada Paji. Namanya apa minumannya yang bisa bikin ngaceng? ML sehari 3 kali. Ini dari... Dia bikin PT bos, namanya PT Maju Terus Ogah Mundur. Jadi maunya maju terus, dia gak mau mundur-mundur. Coba Rizka, khasiatnya apa minumannya yang bikin ngaceng? Dari... Setelah lo udah praktekin ke suami lo, bahkan suaminya bisa nahan muncrat atau gimana coba pengalaman lo? Ya, dalam pengalaman saya sih. Lo pandu apa bos? Jarak jauh nggak bisa bos pandu. Pinjem mic-nya. Lo pandu. Bos catat nomor HP-nya bos, nanti pesen bos. 1 drum. Ayo Iya. Rizka. Ya, jadi itu dipraktekkan sudah ke suami langsung. Iya. Iya. Minumnya semalam, setiap hari minum, setiap hari konsumsi, atau sehari juga dipakai diminumnya sebelum main.
Sebelum main sih, maksudnya baru makan ini. Makan dulu, Makan. minum obat itu dulu. Iya, maksudnya. Berapa menit sebelum main? Kalau nggak salah waktu itu nggak lama sih, langsung aceng sih. Oh iya. Maksudnya. Langsung makan itu Iya. setengah jam? Ada lah. Setengah jam sebelum, ya pas persiapan itu ya? Iya, iya. Persiapan makan obat itu, jamu. Jamu. Ya, khasiatnya langsung Aceng. aja. Dulu pas nikah pertama kali nggak bisa ngajak. Terus karena kegelisahannya Mbak Rizka, akhirnya dibikinlah ramuan Iya. mandiri Mandiri. dari Sukabumi. Pesaingnya dari Pasak Bumi. Iya. Bedanya apa Pasak Bumi sama Sukabumi? Kalau Sukabumi suka-suka maksa. Suka-suka maksa. Apa? Dari sekarang lu bagi. Sek- Bahaya nih, jangan sampai dikasih tahu suaminya nih. Iya. Kewalahan bisa kewalahan. Kewalahan. Ya. Buat teman-teman yang mau komentar, boleh komentar. Satu komentar langsung gue kirimin centong sama uang bibit. Wah. Tapi komentarnya yang berbobot. Ya. Kalau komentar nggak berbobot, nggak mau gue kirimin centong sama uang bibit. Uang bibitnya 3 lembar, 50, 75, 100. Lanjut bos. Iya. Setelah gitu, alhamdulillahnya ya jadi kuat aja Pak Haji, maksudnya. Ya, jadi suami bisa ML sehari 3 kali. Iya, gitu maksudnya. Dan pada saat mbaknya belum klimak, suami bisa nahan tuh spermanya. Iya, bisa nahan dia Bisa itu. nahan. Jadi Iya. keluar spermanya sama klimak mbaknya bareng. Bareng. Muncratnya bareng. Bareng muncratnya. Wow, luar biasa. Biasanya kan laki-laki yang moncrot. Iya. Biasanya. Mama udah nggak kuat mama crot. Iya. Aduh, mana ini? Kok hilang? Aduh, mamanya belum klimak kita udah cabut ya. Hilang, iya. Tinggal meleleh. Mbak, boleh gak dibocorin satu racikannya namanya apa yang bikin bisa ML sehari 3 kali? Apa tuh namanya? Itunya, bahan bakunya apa? Satu aja. Itu aja ya. Kan harusnya ada Banyak. 9 bos. 10 apa 9 lah. Iya, Ini iya. dikasih satu aja bahan bakunya. Apa bos bahan bakunya? Sehingga dari- laki lo bisa ngacang terus sehari 3 kali ML. Dari lintah sih kadang. Ah? Lintah. Lintah? Iya. Oh. Mainnya iya, dari lintah. Terus Bukan lintah darat ya? Bukan. Bukan. Jadi Minyak lintah gitu minyak maksudnya. lintah ya. Ada. Jadi Bikin kalau dipakai sendiri. agak lengket Agak ya. lengket, emang Iya. agak bau-bau kayak gitu sih kalau mau main kayak gitu harusnya dicuci dulu. Kalau seandainya Dibalurin dulu kalau mau tidur ya. Iya, dibalurin. Diplecetin ya, dibetot ya. Ditarik. Oh. Ya. Lo yang meraktekin, gue yang hafal ya. Dia yang meraktekin, gue yang hafal. Enggak, Ada di ya. itu. Oles, obat oles. Ada obat oles juga. Ada yang dioles maksudnya. Obat oles. Yang padang dioles dong. Iya. Yang keras dong. Iya, benar. Itu suara supir gue. Namanya Denny. Dia mau pesen 1 drum. Iya. Iya. Pak Haji, Apa? mau lihat dong supir Pak Haji. Oh mau lihat supir gue. Supir gue kepalanya lehernya beton. Oh jadi banyak ininya diolesnya ditarik-tarik ya, Iya, alat kelamin suami ya. Iya, ditarik-tarik. Jadi awalnya 5 cm. Iya. Ya mbak ya. Iya, iya. Setelah make bisa 5 meter. Tuh supir gue tuh yang komentar tuh supir gue. Agak kebau inian sih ya, namanya minyak lintah itu, Iya. tapi tergantung istrinya yang peka sama suaminya. Kalau saya kan orangnya peka gitu ya Pak Iya. Haji. Jadi kalau apanya suami. Peka tuh artinya bahasa Indonesia apa? Peduli. Oh iya gitu, peduli suami. Walaupun suaminya umur 79 tahun, mbaknya umur 30 tahun, tapi mbaknya romantis. Iya gitu maksudnya. Romantis, ya. Gitu Pak Haji maksudnya.
Jadi kalau apa-apa. Ini suaminya walaupun umur 79 tahun, mbaknya umur 30 tahun, anaknya udah 5. Anaknya 5. Dan 5-5-nya lahir normal. Jadi alat kelaminnya segede kaleng Hongkwan. Tahu gak kaleng Hongkwan? Kaleng Hongkwan yang biskuit kalau lebaran. Kongguan. Ya sekaleng Hongkwan. Dulu waktu dia married seperti kaleng biskuit butternut koko. Mbak, coba setelah mbaknya olesin minyak itu, perubahan apa yang ada di suami? Apa dia tambah kuat, tambah greget, tambah goyangannya lincah, tambah apa di usia 79 tahun? Tambah kuat sih Pak Ji. Tambah kuat. Jadi apa ya? Ini aja kencang. Strong. Gitu, benar. Strong. Strong benar kayak gitu. Maksudnya jadi apa kalau Kayak macan. gitu. Jadi kalau ML dia yang gerung-gerung. Saya aja sih kadang mah Pak Ji. Apa? Sayanya gitu Oh, mbaknya gerung-gerung. Mau. Mbaknya gerung-gerung. Aduh. Aduh. Jadi kalau kita nih mau beli minyak itu, mbaknya jualnya botol per mili atau per apa mbaknya? Per botol sih Pak Ji. Botol? Iya. Sebesar apa botolnya? Aku nggak bawa ya Pak Ji. Inilah botol. Segini ini. ya? Iya Pak Ji. Berapa tuh mbaknya jual nih kalau teman-teman mau beli nih? Kira-kira? 75 lah Pak Ji. 75. Iya. Genepin 100 aja. Oh iya. Susah ngembaliinnya. Ya, 100 ya. Ya 100. Bos, Pak Ji. 100 bos. Jangan 75 ah. Kasian. Dia kan lo 1. Gue 10. Haji Marco 20. Kameramen 30. Jadi buat teman-teman harganya 100.000 aja. Kebetulan kan mbaknya karena suaminya diporsil kemarin abis meninggal 7 bulan yang lalu. Jadi mbaknya sendiri. Usianya baru 30 tahun. Mbaknya juga tadi bilang, Pak Haji boleh gak saya nyari suami baru? Dia bilang gitu. Saya bilang jangan mbak. Soalnya nanti kalau mbak bikin suami baru nanti bikin minyaknya keganggu. Saya yang rugi. Mbak yang bikin minyak, saya yang rugi. Jangan ya, jangan merit lagi udah. Ngurusin 5 anak aja udah. Gitu. Karena kalau mbaknya nggak merit lagi, nanti mbaknya masuk surga tanpa siksa kubur karena punya green card. Kalau suaminya, jadi mbaknya nggak usah. Tapi kan aku kadang alat kelamin aku suka ada bisulan. Betul gak lo? Iya Pak Ji. Hah? Iya Pak Ji. Iya, gue keker. Alat kelaminnya suka ada bisulan. Tenang, ntar gue kasih tahu obatnya. Jangan di live-in ya, bahaya. Ntar pada antri. Jadi mbaknya ini, walaupun ndak ada suaminya, mbaknya maksain sedekah privat 10 juta. Tadi nomor berapa sih? Nomor 1 Pak Ji. Nomor 1 ya. Iya. Jadi mbaknya walaupun dia tidak punya suami, anaknya 5, baru ditinggal suaminya meninggal 7 bulan yang lalu. Tapi mbaknya luar biasa bisa sedekah privat 10 juta. Kedua, acara di Hotel Mega Cipayung waktu itu dia datang. Nah ini sekarang datang lagi. Nah mau saya, Bapak dan Ibu, untuk masalah hajat terkabul, coba kalau suaminya memang alat kelaminnya bentar-bentar tumbang, jangan digips, nggak boleh, saya nggak setuju. Buat apa digips? Hah? Air keras juga jangan air keras. Langsung aja minyak mbaknya, nama minyaknya minyak maju terus ogah mundur. Oh iya. Minyak berdiri terus, ogah mundur, ogah tumbang. Oh iya, minyak bangun terus, ogah tidur. Namain gitu ya ntar ya. Iya. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi Mbak, biar teman-teman nih
tertarik. Jadi khasiatnya apa tuh dari minyak itu? Bisa menahan kekuatan sampai istrinya klimak dulu, keluarnya bareng. Iya, Ya, bareng. coba terangin dulu Mbak, pelan-pelan coba. Supir Iya, dengerin lu. Kalau pakai minyak lenta sih ya insya Allah deh, maksudnya biar kuat, maksudnya biar jangan nyampe kita ngeiniin sama suami kita, maksudnya walaupun suami kita kadang kan ada kayak ejakulasi dini, itu harus disupport suami itu, jangan nyampe si suami itu jadi minder atau kayak gimana gitu, maksudnya diinovasi sama kita sendiri sebagai istrinya gitu maksudnya. Ulangi lagi. Disupport lah istrinya gitu, suaminya disupport kalau seandainya ejakulasi dini atau kayak gimana nggak kuat, jangan nyampe kita disepelekan suami gitu, maksudnya ada ada minyaknya, minyak lintah gitu maksudnya. Nah, khasiatnya apa Mbak? Khasiatnya biar kuat, jadi sama-sama enak lah gitu maksudnya. Iya. Bangun terus. Gak tidur. Coba lagi Mbak, terangin lagi. PT maju terus. PT maju terus, ogah mundur. Apa tuh? Produk bangun terus, ogah tidur. Pesan 0822 13 89 06 92. Pelan-pelan Mbak. Buat teman-teman yang mau pesan minyak kejantanan, produk Mbaknya langsung, yang bikin juga Mbak langsung. Nah, nanti buat Bapak dan Ibu yang memang nggak bisa pakai, Mbaknya nanti dikasih tahu cara tutorialnya, cara makainya, ya Mbak ya. Ya, nanti diajarin pakai batang bambu yang gatel. Ya, itu ya, Mbak. Mbak, coba tutorialnya gimana? Anggap aja nih alat kelaminnya segede gini Mbak. Haji Marco coba. Itu minumannya Haji Marco. Gimana meraktekin? Pegangin mic-nya Haji Marco. Mbaknya mau ngajarin tutorialnya, lu duduk sebelahnya. Duduk sebelah. Apa langsung praktek? Iya langsung. Lo duduk sebelah megang mic-nya, dia mau tutorialnya caranya. Anggap aja tuh botol minuman alat kelaminnya. Maksudnya begini Pak Haji. Iya. Salah ya. Lo megang mic-nya, Mbaknya. Gimana Mbak praktekin? Teman-teman coba diperhatiin caranya begini, ngurutnya begini. Diusap-usap aja Ya. gini Pak Haji. Ini agak tinggi Mbak. Haji Marco pegang mic-nya. Mbaknya ngeliatnya ke sono, jangan lihat Haji Marco. Bikin Haji Marco ngaco aja. Sono, no. Diusap-usap aja kayak gini Ya, maksudnya. lihat sini Mbak, dinaikin. Gini. Iya. Gini. Naikkan. Nah. Gini diusap-usap, Ya. dilembut-lembut. Tunggu dulu. Awalnya kan masih kecil itu sebetulnya. Ya. Coba dari kecil dulu. Iya, kayak gini. Udah kayak gitu, diusap-usap kayak gini nih. Ya. Setelah diusap-usap kayak gini, dipelan-pelan aja. Tahu-tahu kan awalnya gini nih, terus Ya. lama-lama gini. Tahu-tahu jadi segede kayak gini. Segede kieu ya, nanti jadi gede. Maksudnya terus aja ditarik-tarik, diulas-ulas, dilembut-lembut aja. Karena ini mah ini suami ini nggak boleh jijik, nggak boleh apa gitu, maksudnya diulas-ulas aja kayak gitu. Jadinya si suami kan jadi terus ngeceng gitu maksudnya. Mbak, ngolesinya keliling atau bagian itu aja? Ini semua Haji. Coba dong dipraktekin dulu. Sama bawahnya juga, yang atasnya sama bawahnya juga dikit-dikit Pak Haji, yang ininya nih. Ininya ujungnya aman ya? Iya. Aman ya? Nanti kalau lama-lama itu takutnya keluar. Aduh. Gila nih. Dari sini ke sini ke batang yang ininya Pak Haji sambil diiniin. Ya, gitu. coba ulangi lagi Mbak, caranya gimana caranya? Diolesin, Ulangi lagi. diolesin. Haji Marco tahan, jangan sampai ngacang Haji Marco.
Aduh Haji Marco udah basah. diusap-usap aja gitu maksudnya teh. Nyampe ke bawahnya gitu maksudnya. Iya. Tarik, ditarik terus aja maksudnya nanti juga manjangin gitu maksudnya. Berdiri aja nanti juga. Terus bijinya gimana bijinya? Bijinya juga dioles-oles. Wah. Biar tambah ini gitu maksudnya. Biar tambah iyalah maksudnya jangan nyampe setengah-setengah, jangan batangnya aja, bawahnya juga kan kata suami enak katanya tuh, nyampe agak ke bawah-bawahnya juga katanya. Oh iya. Haji, ini saya capek nih, kita ajarin sama Tumbang. Jadi kalau tadinya bijinya segede bola pingpong, kalau udah dikasih minyak lantah itu berarti kayak segede bola itu, bola tenis. Hah? Mic-nya mana? Mic-nya satu lagi pinjem bos. Lo kan nggak pakai bos, biar Mbak aja pegang. Ayo. Ya, Gimana? jadi Ayo, keras Pak Ji itu yang bijinya itu kalau udah dielus-elus kan maksudnya tuh si bijinya itu tadinya ngampleh tuh. Oh ngampleh. Ngampleh. Ya Allah. Awal-awalnya udah gitu kan lama-lama diusap-usap makan maksudnya teh nge-green gitu jadi kenceng gitu maksudnya teh jadi kuat gitu maksudnya Pak Ji kayak gitu. Oh iya. Nyampe ke belah belakangnya katanya Pak Ji Ya kata Alhamdulillah. lebih enak katanya bilangnya gitu. Kata suami saya sih, kalau saya kan nggak tahu katanya. Udah nyampe belakangnya gitu maksudnya. Jadi pas deket tangkal yang ke belakangnya itu tuh deket pantat katanya. Wow. Terus teh kalau misalnya ada mau pesen dari Indonesia ke Angola mau bisa dikirim nggak? Kirim ke Angola, negara Ke Afrika. Angola. Oh gitu. Ya, buat ngawinin onta. Burung unta. Dia kerja di Angola. Iya. Kerja di Angola. Kalau ada yang mau pesen obat itu bisa hubungi di HP nomor berapa? 0822 13 89 0692. Satu lagi. 0822 13 89 0692. Oke, pelan-pelan. 0822 13 89 0692. Nah, obat yang segini 100.000 itu kalau diolesin tiap hari bisa awet berapa tahun? Habis. Kalau ini mah makin lama makin bagus Pak Ji. Makin lama makin bagus. Makin bagus. Makin mengkilap ya. Makin ini. Jadi buat teman-teman yang alat kelaminnya masih belum mengkilap, nanti mbaknya jamin bisa mengkilap. Wah. Karena dia bikinnya ada campuran braso. Apa? Glossy. Iya. Oh jadi bijinya jadi glowing. Iya, Glowing. maksudnya yang tadinya itu kan kalau sering diiniin juga kan maksudnya jadi agak ke ini ya Pak Marco. Agak gimana? Jadi agak. Coba tanya dong bos, biar teman-teman nih yang nonton. Kadang kan Melek matanya bos, yang tadinya udah redup bos. Yang Coba dong nanya yang semangat dong. Teh jadi gimana teh? yang tadi kan kadang suka ada yang Tadi kan di bawah acara jerit malam. Kalau di sini jerit Bukan, rintihan malah. rintihan malam. Di bawah kan Nabi Unggun acara jerit malam. Di sini Kita bikin acara namanya rintihan rintihan malam. Weh. Haji Marco. Ayo bos, tanyain bos, biar mbaknya merintih bos. Ayo. maaf ya Bu, nanti diajarin sama Ibu. Bini gue nonton nih, bini gue nonton. Ayo ajarin Haji Marco tanya, biar bini gue nggak itu tutorialnya apa, ayo. Pertama Istrinya Om Regi juga nonton. kayaknya kalau sebelum pakai itu sebelum pakai minyak lintah itu berarti bunyinya kucuprak gitu ya. Enggak sih kalau Tapi kalau udah pakai minyak lintah blebus gitu enggak? enggak sih agak setengah ini sih kadang kan kalau itu kan agak bau juga ya minyak lintah itu kadang kalau yang ini dicuci dulu sih Pak Marco itu buat apa? Kalau seandainya itu kan takutnya enggak suka aromanya gitu maksudnya. Iya teh. Teteh tadi bilang kan bisa sehari tuh 3 kali kayak minum obat gitu. Iya. Nah yang saya ingin tanyakan itu kekuatannya itu durasinya itu berapa lama?
Pengalaman Mbaknya pakai itu suaminya ML bisa kuat berapa Berapa lama? lama? Setahun apa 2 tahun? Enggak, maksudnya ada beberapa ini ya. Maksudnya masukin tuh sampai berapa lama tuh dicabut? itu agak lama juga sih, Pak Lama, Haji. sampai Iya. berapa kira-kira Mbak? Ada Kadang, setahun? setengah ini juga Pak Haji, maksudnya kadang setengah jam juga masih kuat kalau aku Setengah jam? Iya, dia itu aku juga nggak ngertinya dari situ ya Pak Haji ya. Hmm. Kok Pernah gak dicoba sampai 2 jam? enggak sih kalau nyampe 2 jam. Lecet. Akunya yang sakit Pak Haji. Oh. maksudnya. Karena kan Bisa gak punya Mbaknya pakai minyak goreng? Ya teh, soalnya ini Ustadz Bondas maunya yang setengah hari. Kalau bisa, kalau saya setengah bulan. Rintihan malam makin seru. Bos, nanya yang bagus apa bos? Biar pemirsa ketawa. Kagak siap nih Pak Haji. Kayak ngebayanginnya udah susah banget gitu. Sehari 3 kali, usia udah 58 ya, agak ini ya agak. Suaminya Tapi- 79. 9, berarti kita potensi kita masih bagus ya. Wah. 55, 57, 58, 42, 40, 47 berarti masih bisa teh ya. Iya, dikala Masih, dia suaminya sak- 79. Wow. dikala dia 79, Hah? alat Awalnya. kelaminnya masih keras dan panjang. Wow. ML minimal setengah jam, kadang Wow. sampai 2 jam. Wow. Jadi waktu dia datang, semut lewat. Pas dia udah selesai, tawon yang lewat. Ya, Ayo bos, tanyain bos, biar pemirsa ketawa. Ada pertanyaan gak tuh? Hadiahnya dapat uang bibit. Berarti sudah kembali ke pandangan hidup lagi ya berarti ya? walaupun di usia waktu kemarin sakit juga ya. Pandangan hidup, bukan lagi pegangan hidup ya? Waktu pandangan udah, hidup itu maksudnya? kan dia agak setengah sakit stroke Ayo, juga ya. pandangan hidup. Iya, iya, pandangan iya, itu pandangan berarti hidup. dipandangnya udah hidup. Ya. Kalau sentuhan hidup disentuh baru hidup. Kalau kenangan hidup berarti untuk hidup itu tinggal mengenang aja. Ya Allah dulu kita pernah hidup gitu. Ya itu udah gak pernah. Udah ada, kan. Udah, oh gitu. Jadi awalnya memang kondisinya atau gini, loyo, iya. atau gini, pernah hidup. Salah ya, pernah hidup. Jadi berarti udah Pas pertama kali ketemu pengantin baru itu kondisinya bukan pada posisi strong, posisi Posisi Loyo. ini, loyo. Dia itu nyampe begini ya. iya. nggak mau bangun. Jadi enggak, awalnya berdiri sih. Terus pas dimasukin kok kenapa kelepek-kelepek kayak gitu. Aduh, masa harus Iya. dapetin laki-laki yang kayak gitu ngelohai kata aku teh. Gimana? Melohai gitu Pak Haji maksudnya teh. Enggak segitu teh aku teh berpikir gimana caranya ada mau udahan lagi kita teh udah kepalang nikah gitu ya Pak Haji ya. Ya. Setelah itu nikah udah nikah kita caranya dicari aja maksudnya teh. Ternyata adalah banyak-banyak gitu ramuan-ramuan yang saya terapkan kepada suami saya gitu ya Pak Haji. Maksudnya karena biar saya enak, suami saya enak juga, jangan dari saya enak, dari suami nggak enak juga kan nggak ini, dari suami enak, dari ininya nggak enak. Kadang kan saya suka bertanya, ya puas apa enggak gitu. Pertanyaan gitu. Iya Pak Haji, kalau Terus saya dijawab apa mas suami tercinta? udah mah bun enak katanya bilangnya gitu. Maksudnya jadi cinta kasih juga Pak Haji dari dulu aku iya. sama suami. Maksudnya cinta kasih dimainin gitu maksudnya. Gimana mainin alat kelamin suami mbak kalau boleh tahu? Biar nanti teman-teman bisa meraktekin. Gak apa-apa mbaknya. Coba, ini kan teman-teman pada mainnya di sawah ya. Iya. Ini biar pada main di kebon. Gimana meraktekinnya? Meraktekinnya ya kadang saya enaknya sambil nungging-nungging ya Pak Haji. Sambil nungging-nungging. Iya gitu, ngadep sini ngadep sono. Jadi dia enak saya enak gitu Pak Haji gitu maksudnya. Kalau kayak gitu kan lebih sama-sama puas gitu ya Pak Haji. Iya, Jadi iya, jangan dari Dia yang cerita pengalaman, gue yang ngaceng. itu yang pakai sarung dulu yang kakeknya Pantesan lo dari tadi goyang-goyang. Sarung. tuh, ya Allah. Sarungnya sampai naik. Gue tadi gue lihat ini apaan Haji naik. dijabin Pak Haji, merosot. Jadi ya Mbak teh
Jadi waktu sebelum pakai minyak lintah itu berarti ininya begini terus. Ketika suruh nunjuk langit, dia nunjuknya ke bumi terus gitu Iya, ya. gitu, Pas Mas. sudah dikasih minyak lintah langsung nunjuknya ke langit terus. Langit mana langit? Iya. Bumi mana bumi terus ke langit terus Iya, nunjuknya gitu, ya Pak Marco, weh. benar. Hebat banget Pak Haji ini luar biasa banget Pak Haji nih. Jadi Pak Haji berminat beli berapa drum? 10. 10 drum. Catat ya Mbak. Ya. Angola berapa drum? 3 drum. Ustadz Bondas. 3 drum juga. Pak Lukman, kameramen. Bos, ambilin tas dulu, gua pesan 10. Wah. Papa Kaira berapa Papa Kaira? Papa Ali? Oh. Wah. Apa? Nomor apa ya? 08 22 13 89 08 22 13 89 06 92 92 Satu nomornya Rizka. cuman satu. Iya. Oga tidur. Nih Mbak, gue pesan 10 ya. Wih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weh, 10. Alhamdulillah. Pak Haji, saya bisa kasbon nggak? Mau 10 juga nih Pak Haji. lo satu aja. Satu aja ya. Ya berarti saya satu ya, bagi 2 ya sama itunya. Coba dihitung dulu, bener gak ada 11 lembar? Saya 10, Haji Marco 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, selamat ya Mbak ya, sukses selalu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen pesan order minyak kejantanan, paling minim bisa kuat setengah jam, maksimal 2 jam. Wow. Minimal ml-nya sehari 3 kali, maksimal sehari 20 kali. Wow. Nah, minyak kejantannya bisa pesen di Mbak Rizka Rismawati. Rika Rismawati. Iya. Rizka ya? Rizka. Rizka itu artinya ada artinya Pak Haji. Apa? Rintihan kasih sayang. Iya. Karena dia waktu bikin juga Iya. begitu. Merintih-rintih ya. Ya, karena kan udah gak ada suaminya. Bener. Baru 7 bulan meninggal suaminya. Betul, iya, betul, Ya Mbak ya. Pak Haji, iya. Baru suami ini umurnya baru 30 tahun. Suaminya yang meninggal 7 bulan yang lalu umurnya 79 tahun. Walaupun mbaknya anaknya udah 5, udah ngelahirin 5 anak, tapi alat kelaminnya masih pulen. Wow. Kita udah periksa ke Sukopindo. Ada keluar sertifikatnya pulen, ada kata pulen. Besok tinggal ngambil. Iya. Yang berminat minyak kejantanan pesan di HP nomor 08 22 13 89 06 92. pelan-pelan sekali lagi. 08 22 13 89 06 92. Oke. Wow. Jadi buat teman-teman nanti yang memang mau pakai jangan marah-marah ke suaminya karena ini super manjur ya. Jangan lupa nanti kalau ibu mau makein ke alat kelamin suaminya pakai kacamata riben. Ya, karena ibu lihat gelap. Pada saat nanti diolesin dia bisa keluar cahaya. Terang. Jadi ibu jangan heran bikin kinclong alat kelaminnya suami. Jadi ngolesinnya sampai batang-batangnya ya Mbak ya. Iya, Sampai biji-bijinya. Sampai biji-bijinya Hah? nyampe biji-bijinya. sampai Iya, biji-bijinya. biar supaya itu bijinya juga gitu Pak Ji. Supaya apa? Keras gitu Wow, maksudnya. supaya keras. Jadi bijinya membatu. Iya, Oke. Oke Pak Haji. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi besok hari Sabtu jam 6 pagi. Acara senam pagi dan lomba-lomba.
Dan sampai ketemu lagi hari Minggu di kolam renang Lembah Hijau jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Besok hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Nanti kita lomba-lomba. Bebas Bapak dan Ibu. Acaranya gratis. Makan gratis. Ijab gratis. Saya saranin Bapak dan Ibu wajib datang. Nanti mbaknya langsung praktek di acara lomba. Besok ada lomba itu ngulitin alat kelamin. Ya ngulitin ya namanya. Nah, nanti dipandu. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.